Untuk waktu dan tempat berikutnya kami aturkan kepada Al-Ustadz. Oke, terima kasih Bu Dokter dan rombongan teman-teman dari Mercy. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya, matur nuwun pada Bu Dokter Mea dan teman-teman dari Mercy. Kita doakan terus beliau-beliau ini, apa yang telah dikorbankan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mudah-mudahan jadi amal soleh beliau dan teman-teman dari Mercy. Betapa Allah muliakan hati Bu Dokter Mea dan teman-teman dari Mercy, berani menjawab seruan panggilan jihad dari Allah. Tinggalkan zona nyaman, tinggalkan keluarga, tinggalkan rumah, tinggalkan sahabat karib, tinggalkan kenyamanan untuk menjawab seruan jihad dari Allah, datang langsung, terlibat langsung di Gaza, di mana tadi menurut dari apa yang beliau sampaikan itu betul-betul terkepung dan serba sulit, sangat sulit sekali. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tempat tinggal, dan semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup itu tidak ada di sana. Beliau dan teman-teman dari Mercy tinggalkan semua kenyamanan yang ada di tanah air, datang ke sana memenuhi seruan jihad dari Allah. Ini anugerah luar biasa dari Allah. Betapa hati beliau dan teman-teman dari Mercy ini benar-benar dimuliakan oleh Allah. Ini mudah-mudahan nular ke dokter dan medis MTA ya. Ini Bapak Ibu dokter, medis dan keluarganya, ini seruan jihad dari Allah telah berkumandang ya, sampai di telinga kita. Jenengan diberi ilmu oleh Allah, diberi kemampuan untuk jihad bil ilminya, jihad dengan ilmunya, jihad bil anfusnya, jihad dengan jiwanya. Kita rindu semua dengan seruan jihad dari Allah ini, karena insya Allah tujuan kita pun sama, cita-cita kita sama, tinggalkan dunia dalam keadaan syahid. Itu tujuan kita hidup sebagai seorang muslim. Dan kalau kita lihat lagi sabda Rasulullah, Bapak Ibu, insya Allah penduduk Gaza itu adalah Taifah yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam sabda beliau, termasuk Taifah yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam sabda beliau. Beliau pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku. Taifah itu jumlahnya sangat sedikit.
Taifah ini bukan jumlah besar. Taifah itu jumlah yang sangat sedikit sekali. Itu taifah. Kalau jumlahnya yang sangat besar itu nafar. Di bawahnya firqah. Yang paling kecil dari jumlah itu adalah taifah. Di At-Taubah 122 kan begitu. Dan insya Allah kaum muslimin ya, umat Islam yang ada di Gaza saat ini itu betul-betul taifah, sekelompok kecil yang dijanjikan oleh Nabi yang akan terus zahirina alal haq, menyuarakan kebenaran, menampakkan kebenaran, membela kebenaran dinullah ini. Tidak takut dengan apapun, yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jadi umat Rasulullah, hamba Allah yang beriman, berusahalah jadi taifah di bidang-bidang yang memang Allah titipkan kepada kita. Jadilah taifah sesuai potensinya masing-masing. Segenap keluarga besar MTA dan simpatisannya dimanapun berada, kalau mau mengeluh, kalau mau menyerah, menjalani ujian iman dan takwa dari Allah ini, lihat saudara muslim kita yang ada di Gaza. Lihat, mereka manusia-manusia pilihan Allah. Tidak ada kata mengeluh, meski ujian iman dan takwa sedahsyat itu. Tidak pernah mengeluh. Yang ada terus husnudon kepada Allah, semangat kepada Allah. Karena mereka yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janji Allah itu tidak pernah meleset. Mereka yakin dengan janji Allah, Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan. Dan Nabi kita juga bersabda, man kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu. Siapa yang Islamnya itu kuat, maka ujian iman dan takwanya semakin dahsyat. Ujian iman dan takwa semakin dahsyat bagi iman yang terus menguat itu wajar. Kenapa? Karena balasan dari Allah adalah surga. Balasannya jannah yang akan dia rasakan dengan kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Meski secara statistik jumlah terus mengalami penurunan, tetapi kualitas saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza tidak perlu dipertanyakan lagi. Meski secara kuantitas jumlahnya terus mengalami penurunan, karena beliau-beliau ini insya Allah taifah Allah, maka kualitasnya jempolan, sangat-sangat istimewa di hadapan Allah. Tidak seperti buih kebanyakan orang yang hanya ngaku Islam tapi tidak mau menjalankan nilai-nilai Islam. Orang yang hanya ngaku Islam, tidak mau hidup berdasar nilai-nilai Islam, itu orang yang ngaku Islam, orang Islam yang kualitasnya seperti buih yang mengambang. Tidak akan memberi kekuatan apapun, tidak akan bermanfaat baik bagi dirinya, keluarganya maupun masyarakatnya. Maka keluarga besar MTA dan simpatisannya, jangan mau punya kualitas hanya seperti buih yang mengambang. Hiduplah berdasar nilai-nilai Islam yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Biar kualitas kita istimewa di hadapan Allah. Namun ingat,
hidup bersama Al-Quran dan As-Sunnah itu beresiko. Hidup bersama Al-Quran dan Sunnah itu konsekuensinya besar. Dimusuhi, disakiti, dicaci, dimaki, didemo, diintimidasi, dan lain-lain sebagainya yang serba tidak menyenangkan. Namun yakinlah, janji Allah pasti nyata adanya. Jangan pernah lepaskan Quran dan Sunnah. Sampai kapan? Sampai ajal, sampai mati. Kalau mau mengeluh dengan ujian iman dan takwa dari Allah ini, lihat saudara muslim kita yang ada di Gaza. Kalau mau tidak bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan, merasa kurang terus dengan anugerah dari Allah, lihat saudara kita yang ada di Gaza. Kalau masih tetap tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kebangetan. Terbuat dari apa hati kita? Kok lebih keras daripada batu? Na'udzubillah. Dan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang sudah dipanggil oleh Allah, kalau menurut Allah syahid. Mereka bahagia meninggalkan generasi yang insya Allah juga akan syahid. Yang sudah wafat bahagia dengan kesyahidannya, bahagia pula dengan karib kerabatnya, handetolannya, rekan-rekan yang juga berjuang di jalan yang sama, yang juga berjuang di jalan kesyahidan. Meskipun sudah wafat, tapi hakikatnya menurut Allah beliau-beliau ini tidak mati, tapi hidup di sisi Allah. Yurzakun, diberi rezeki, diberi anugerah oleh Allah dengan kenikmatan yang abadi, yang hakiki. Dan mereka pun juga bahagia meninggalkan orang-orang yang masih hidup, tetapi juga menempuh jalan yang sama, yaitu jalan menuju syahid. Yakinlah pada Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Allah menjanjikan kalau nanti satu hari nanti akan ada Taifah, sekelompok kecil yang akan menyerbu Zionis dari pintu gerbang mereka yang utama. Itu janji Allah. Coba diingat lagi itu, At-Taubah itu ayat 21 sampai 23 itu. Janji Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Satu hari nanti Allah akan kirim Taifah-Taifahnya untuk masuk menyerbu Zionis laknatullah dari pintu gerbang utama. Coba dua-dua apa? Dua-dua 23 sing ini loh. Apa ya? 25 apa ya? Apa itu? Udkhulu alaihimul baba itu loh. Serbulah, seranglah dari pintu gerbang utama. Wa qala rajulani, berkatalah dua orang yang diberi nikmat oleh Allah. Udkhulu alaihimul baba, gitu loh. Ayat berapa itu? Surat Al-Maidah ya. Al-Maidah 2 ayat 23 Ustaz. 23 ya. Al-Maidah surat ke-5 ayat 23. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya.
serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota ini. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ini janji Allah. Untuk bisa mengalahkan Zionis harus ada motor penggerak. Motor penggerak tidak banyak, jumlahnya sedikit. Bahkan di ayat ini hanya disebut 2 orang. Motor penggerak keimanan, motivasi keimanan dan ketakwaan. Saat ini kan bisa dikatakan dunia Islam takut. Jujur saja, negara-negara Islam takut menghadapi penjajah Zionis laknatullah. Semuanya diam, tiarap, tidak punya daya. Apa yang ditakutkan? Karena masih terdominasi oleh hawa nafsu, masih kalah dengan hawa nafsunya, tidak yakin dengan janji Allah ini. Pengemban-pengemban amanah dari Allah, pengemban kepemimpinan tidak bergerak. Maka kalau berdasar ayat Allah Al-Maidah 23 ini, nanti akan datang motor penggerak untuk menumpas, membasmi hama-hama itu Zionis laknatullah. Motor penggeraknya tidak banyak, maka jangan harapkan banyak-banyak. Wong ini nanti yang berani hanya Taifah kok. Jumlahnya sedikit. Yang menggerakkan di ayat ini hanya disebut 2 orang oleh Allah. Tapi kualitasnya luar biasa. Apa bentuk motivasinya? Udkhulu alaihimul baba. Masuklah, serbulah Zionis itu dari pintu gerbang utama. Tidak ingah-ingih lagi, tapi dari gerbang utama. Ini petunjuk Allah untuk mengalahkan Zionis. Masuk dari pintu gerbang utama. Karena janji Allah nyata, fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Jika kamu masuk serbu mereka dari gerbang utamanya, kamu akan menang. Jaminan dari Allah ini. Kalau kamu masuk serbu mereka dari gerbang utama, pasti kamu menang. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Memang ada ketakutan untuk nyerbu. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang-orang yang sangat kuat, sangat hebat dengan fisik, tenaga, dan persenjataannya. Di ayat sebelumnya kan begitu. Yang menyebabkan ketakutan karena di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat hebat, sangat kuat. Ditambah lagi sekarang hebat, kuat, fisik, kesehatan, dan persenjataannya. Bala tentaranya, militernya kuat sekali. Sehingga semuanya takut. Tapi menurut janji Allah akan ada motor penggerak yang mengingatkan kita akan keimanan dan ketakwaan kita. Jangan takut, serbu mereka dari gerbang utama. Dijanjikan oleh Allah, kalau kamu masuk ke dalam melalui gerbang utama, kamu pasti menang. Hilangkan rasa gentar, hilangkan rasa takut. Ada janji Allah yang menyertai. Tawakal kepada Allah. Ini satu-satunya cara untuk mengalahkan Zionis. Siapa 2 orang yang disebut oleh Allah itu dalam dunia konteks modern ini? Allah yang maha mengetahui. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran, hanya sedikit yang akan punya keberanian masuk menyerbu mereka, dan mereka dijanjikan oleh Allah mendapat kemenangan. Taifah yang sedikit inilah mereka yang akan mendapatkan kemenangan. Mereka yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Hanya sedikit.
Itu janji Allah. Nah, kita hamba Allah yang beriman harus terus yakin dengan janji Allah ini. Mudah bagi Allah untuk membasmi mereka, membasmi Zionis itu. Mudah sekali bagi Allah. Tinggal syarat dari Allah ini harus dipenuhi oleh umat Islam. Oh, ini umat Islam seluruh dunia tentunya. Harus ada yang memenuhi persyaratan dari Allah ini, masuk serbu mereka dari gerbang utama. Dan waktu itu, hari itu nanti pasti terjadi. Akan ada Taifah yang Allah kirim masuk menyerbu Zionis dari pintu gerbang utama. Bila kita yang di sini bagaimana? Terus berjuang satu tubuh dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita ini korban. Karena sesama muslim itu satu tubuh. Anggota tubuh kita yang ada di Gaza sedang menderita, sedang terluka. Maka kita yang di sini itu juga menjadi korban dari kebiadaban Zionis itu. Karena anggota tubuh kita yang ada di sana sedang dibantai, sedang terluka, menderita. Maka kita yang di sini juga menjadi korban dari pembantaian massal itu. Tidak cukup simpati, maka harus juga empati. Terus panjatkan doa-doa terbaik kepada Allah untuk saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza, untuk perjuangan jihad yang ada di Gaza. Panjatkan doa-doa terbaik. Terus ulurkan tangan. Meski saat ini sedang di stop bantuan, kita yakin Allah punya banyak cara, Allah punya banyak jalan untuk menyampaikan bantuan kita sampai ke Gaza. Yang penting terus jangan putus, ulurkan tangan, infakkan sebagian harta untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kita tunggu nanti kapan Allah izinkan kita untuk menyalurkan kembali. Dan insya Allah itu sampai. Ya, itu pelajaran sangat berharga. Sekali lagi hari ini Allah berikan kita pendidikan, pengajaran, pelajaran yang sangat berharga tentang kekuatan iman, kekuatan takwa, keyakinan dengan kebenaran janji Allah melalui saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Dengan Allah hadirkan Bu Dr. Mea beserta tim hadir di kajian kita pada pagi sampai siang hari ini.